garam kami dah, garam. Inilah video rekaman salah seorang kru kapal kargo antar pulau yang viral saat kapal mereka karam di Selat Malaka, perairan Kepulauan Riau, Minggu pagi. Tengah laut, dah balik. Seluruh kru kapal panik dan mencari jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo Aneka Maju bermuatan bahan pokok dan sembako ini berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah berhasil dievakuasi dan selamatkan kapal lain yang melintas. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kapal kargo antar pulau ini tenggelam. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Korban kecelakaan odong-odong di Serang, Banten bertambah 1 orang. Korban ke-10 merupakan balita. Komisi Pemilihan Umum besok akan buka pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Pasar Desa Babana, Mamuju Tengah ambruk dan menimpa barang-barang pedagang. Bangunan pasar diduga keropos dan juga lapuk hingga akhirnya ambruk. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pasar rakyat Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ambruk dan nyaris menimpa pedagang yang berada di dekatnya. Saat kejadian, kondisi pasar mulai sepi karena pedagang mulai berkemas untuk pulang. Diduga bangunan pasar rapuh hingga akhirnya ambruk. Masih sebarannya orang di sampingnya Ji, itu yang ada terpal. Oh iya, tapi berusaha mengevakuasi diri lari keluar panik. Iya, sempat diambil juga mobilnya karena masih ada mobilnya di situ. Karena bunyi toh. Iya. Bunyi dulu Baru roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah barang dagangan tertimpa material bangunan yang ambruk. Pedagang berharap pemerintah setempat bisa memperbaiki fasilitas pasar dan memberikan tempat berdagang yang layak. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja bangunan tewas tertimpa potongan besi di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta. Untuk kepentingan otopsi, jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga kurang berhati-hati, 2 pekerja proyek yang tengah merenovasi gedung GOR Mampang, Jakarta ditemukan tewas usai tertimpa potongan besi yang jatuh pada Minggu siang. Material besi yang jatuh juga menimpa mobil milik warga yang parkir tepat di samping gedung hingga rusak parah. Polisi menyelidiki dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Sementara itu di Cilincing, Jakarta, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah gagal menyalip sebuah truk trailer yang ada di depannya. Seorang penumpang yang ikut dibonceng luka pada bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi mengamankan sopir truk dan juga kendaraannya. Jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kebakaran melanda Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort, Gili Trawangan, Lombok Utara. Kebakaran terjadi di tengah ramainya wisatawan di pulau itu. Seperti inilah kondisi Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam. Dari 95 kamar yang tersedia, sebanyak 65 kamar ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui.
sekitar 18-an. 18-an ya? 12 lebih. Tamu asing semua juga ya? Asing ada lokal juga. Ada lokal juga. Pak, apa penyebab? Nah, kalau penyebab sih kita belum berani berspekulasi, Pak. Kalau sumber apinya kemarin dari mana? Nah ini tuh dia makanya masih dicari dulu. Apa aja yang terbakar? Ya, Room ya? Udah. Sebelumnya kebakaran terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya. Seluruh penghuni hotel langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya karena mobil pemadam kebakaran tidak tersedia di Pulau Gili Trawangan. Hal ini telah lama dikeluhkan warga, terlebih kebakaran sudah terjadi 4 kali dalam 1 bulan terakhir. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidik, iNews melaporkan. Korban kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta di Serang, Banten bertambah jadi 1 orang. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan odong-odong di perlintasan kereta tanpa palang pintu bertambah jadi 10 orang. Korban ke-10 masih balita sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Serang selama 4 hari. Namun nyawa korban tidak terselamatkan meski sudah dioperasi untuk mengangkat gumpalan darah di bagian kepala. Jadi total korban meninggal akibat peristiwa tersebut menjadi 1 orang. Korban balita tersebut mengalami luka berat pada bagian kepala pasca kecelakaan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan meski mendapat perawatan secara intensif. Kita beralih ke informasi di mana Barreskrim Polri menarik laporan dugaan pelecehan seksual dan penodongan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Irjen Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Untuk alasan efisiensi, laporan itu kini disatukan dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Barreskrim Polri menarik 2 laporan terkait dugaan tindak pidana tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya. Laporan pertama terkait dugaan pelecehan seksual dan penodongan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Irjen Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Selanjutnya, laporan ini dijadikan satu dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang sejak awal ditangani oleh Barreskrim. Selama proses penyelidikan, penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan tetap dilibatkan dalam tim khusus. Terkait kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menerima pengajuan permohonan perlindungan terhadap Baradae yang diduga sebagai penembak Brigadir Joshua. Kalau Baradae ini baru tahu kita pada hari Rabu, ternyata Baradae ini sudah ditarik ke kesatuannya di Makobrimob. Nah, kebetulan yang datang pada hari Rabu bukan Baradae tetapi seseorang dari Makobrimob yang menyampaikan bahwa Baradae sudah ditarik ke Makobrimob. Kemudian kami sampaikan pada Baradae agar segera ke LPSK supaya kami bisa lakukan investigasi maupun asesmen. Akhirnya ya Jumat kemarin Baradae datang ke LPSK, tapi ini masih harus kita tindak lanjuti dengan melakukan cek, recheck dan cross check ke beberapa pihak tentang keterangan Brigadir J ini. Saat ini LPSK masih melakukan asesmen untuk mengabulkan permohonan Baradae. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU besok buka pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Selengkapnya sesaat lagi.